Jua-jua, horas menjua-jua. Jumpa lagi dalam Pemkab Dairi Sepekan, program yang berisi rangkuman seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan. Kami sajikan dalam Pedas edisi ke-33, minggu keempat di bulan Agustus 2022. Bersama saya, Christine Damerenta Stinjak. Mengawali jumpa kita, kami sajikan informasi dari Rutan Kelas 2B Sidikalang. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-77, pemerintah Kabupaten Dairi melakukan kunjungan sosial ke Rutan Kelas 2B Sidikalang pada Senin 15 Agustus 2022. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Brutu bersama Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing dan unsur Forkopimda Dairi lainnya. Dalam sambutannya, Bupati mengajak seluruh warga binaan untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama jika nantinya sudah keluar dari rutan. Bupati mengatakan untuk selalu bangga dan semangat, serta harus berterima kasih kepada para pendahulu yang berjuang melahirkan bangsa ini. Sebelumnya, Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang, Japaham Sinaga dalam sambutannya mengatakan, jumlah warga binaan di dalam rutan sebanyak 497 orang yang didominasi warga dari luar Dairi dan Pakpak Barat. 9 orang diantaranya warga binaan perempuan, 309 orang warga binaan kasus narkoba. Dalam kesempatan itu, Kepala Rutan menyampaikan permohonan kepada Bupati Dairi agar kiranya pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada warga binaannya sehingga nantinya warga binaan memiliki bekal keterampilan yang kuat saat nanti keluar dari rutan. Berita selanjutnya, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Brutu mengukuhkan pasukan pengibar bendera Pusaka Kabupaten Dairi tahun 2022 Senin 15 Agustus 2022 di Balai Budaya Sidikalang. Sebanyak 10 orang paskibraka Kabupaten Dairi akan melakukan pengibaran bendera merah putih dalam peringatan kemerdekaan HUT RI ke-77 tahun 2022. Dilatih sejak 4 Agustus lalu, paskibraka Kabupaten Dairi resmi dikukuhkan oleh Bupati Dairi. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan pengukuhan ini menandakan telah resmi menjadi paskibraka Dairi tahun 2022 yang akan menjalankan tugas untuk peringatan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Bupati menegaskan, pemerintah percaya bahwa yang terpilih merupakan putra-putri terbaik yang diyakini memiliki prestasi dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Sementara itu, Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman SH SIK MM yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan paskibraka yang telah dikukuhkan adalah harapan seluruh masyarakat Dairi sebagai pemuda harus bisa meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta etika berperilaku. Masih seputar informasi HUT RI ke-77, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Brutu dan Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing bersama seluruh unsur Forkopimda menghadiri upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77 di Stadion Utama Panji Sidikalang, Rabu 17 Agustus 2022. Dalam upacara ini, Bupati bertindak sebagai inspektur upacara. Ditemui usai upacara, Bupati Edi Brutu didampingi Wakil Bupati Jimmy Sihombing dalam pesan-pesan yang mengutip dari pidato Presiden Joko Widodo saat sidang paripurna istimewa MPR RI sehari sebelumnya. Disebutkan, Indonesia punya catatan membanggakan di tengah dunia yang dicatat sukses dalam menangani pandemi COVID-19 yang 2 tahun terakhir melanda dunia, seraya mengajak semua elemen masyarakat bersatu padu mengisi kemerdekaan. Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Jimmy Sihombing menyampaikan harapan bangsa selama 2 tahun terakhir kini bangkit seiring makin melandainya kasus pandemi yang secara perlahan juga akan memperbaiki kondisi ekonomi bangsa. Usai upacara, tim marching band dari SD Santo Yosef berkesempatan tampil. Serangkaian dengan peringatan HUT RI ke-77, pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan program layanan Dairi Siaga 112 di lapangan Stadion Utama Panji Sidikalang, Rabu 17 Agustus 2022. Usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Bupati Dairi bersama Wakil Bupati meluncurkan layanan Siaga 112 yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara
yang turut disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Masyarakat. Layanan Dairi Siaga 112 juga melayani laporan pengaduan terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Dairi yang terintegrasi dengan aplikasi sistem pengaduan masyarakat Dairi Sidumasda. Setelah itu, layanan call center 112 itu nantinya akan diarahkan untuk memilih layanan mana yang akan kita pilih. Setelah menghubungi 112, kita akan diarahkan dua pilihan, yakni tekan angka 1 untuk layanan darurat dan tekan angka 2 untuk laporan pengaduan pelayanan publik. Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Arianto Tinambunan mengatakan, seluruh tahapan proses persiapan layanan ini diawali dengan penetapan Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan nomor tunggal panggilan darurat dan pengaduan di Kabupaten Dairi. Kemudian dilanjutkan fokus discussion FGD dengan stakeholder, rekrutmen operator dengan rekomendasi dari OPD, koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam hal penyediaan jaringan telekomunikasi di Dairi. Sebanyak 344 orang warga binaan rutan kelas 2B Sidikalang menerima remisi pada peringatan HUT RI ke-77. Penyerahan remisi ini dilakukan oleh Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Siombing di lapangan Lapas Sidikalang, Rabu 17 Agustus 2022. Tahun 2022 ini, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Rutan Kelas 2B Sidikalang kembali memberikan remisi umum kepada 344 narapidana yang telah menjalankan masa pidananya. Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan oleh Wakil Bupati Jimmy Siombing, dikatakan pemerintah memberikan remisi kepada 168.196 orang narapidana dalam Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini. Disebut warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi adalah mereka yang tengah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan maupun lembaga pembinaan khusus anak. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut dari 168.196 narapidana yang mendapatkan remisi, sebanyak 2.725 langsung dibebaskan. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang ditemui usai penyerahan remisi menyampaikan jumlah WBP yang mendapat remisi sebanyak 344 orang dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 324 orang dan remisi umum 2 atau langsung bebas sebanyak 20 orang. Dari total tersebut, yang langsung bebas hari ini sebanyak 12 orang, sedangkan 8 orang sisanya diharuskan menjalani hukuman kurungan subsidiar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, jajaran petugas pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Sidikalang, dan perwakilan warga binaan pemasyarakatan yang menerima remisi. Ketua Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Kabupaten Dairi, Nyonya Romi Mariani Edi Brutu, bersama tim dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menyambangi kediaman orang tua dari Rosi Nipa Banurea, penderita tumor pilodes di Desa Pasi, Kecamatan Berampu, Jumat pada 19 Agustus 2022. Ketua YKI Romi Mariani kunjungi Rosi Banurea, penderita tumor pilodes asal Desa Pasi. Kunjungan ini juga sekaligus menyampaikan tali asih dari pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Sosial. Kepada tim dari Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh Dr. Hardi Gurning, Nyonya Romi Mariani menyampaikan pesan agar tetap melakukan pemantauan dan kontrol terhadap kondisi kesehatan Rosi, seraya berpesan untuk memberi tindakan medis kepada Rosi apabila diperlukan. Dr. Hardi Gurning menjelaskan terkait kanker yang Rosi derita merupakan kasus kanker unik dan langka yang disebut tumor pilodes, di mana tingkatan stadiumnya tidak bisa ditetapkan dan pertumbuhannya sangat cepat. Dr. Hardi mengatakan, manifestasi klinis tumor pilodes umumnya berupa benjolan unilateral yang dapat diraba, tunggal, tidak nyeri, dan nyaris tanpa keluhan. Kepada Rosi, Nyonya Romi berpesan untuk tetap semangat dalam menjalani hidup dan semoga ada hikmah yang terbaik dari apa yang dialami Rosi saat ini. Andaliman, tuba, atau itir-itir adalah bumbu masak khas Asia yang termasuk jenis tumbuhan anggota marga Xantholium atau jeruk-jerukan.
Andaliman banyak tumbuh secara liar di hutan penuh semak di wilayah Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Dairi. Salah satu penghasil andaliman di Kabupaten Dairi berada di Desa Lingga Tengah, Kecamatan Pegagan Hilir. Berikut liputannya. Andaliman, bumbu khas Indonesia, hanya dikenal untuk masakan Batak. Hingga dikenal orang luar daerah ini sebagai merica Batak. Andaliman dapat tumbuh hingga ketinggian 5 meter pada suhu antara 15 hingga 18 derajat Celcius di ketinggian 1200 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Khasiatnya yang mampu menghilangkan bau amis pada ikan mentah menjadikan andaliman sebagai bumbu andalan dalam masakan khas Batak seperti arsik dan yang lainnya. Andaliman memiliki aroma jeruk yang lembut namun cukup pedas sehingga meninggalkan sensasi keluh atau mati rasa di lidah. Meskipun tidak sepedas cabai atau lada, rasa keluh di lidah disebabkan adanya kandungan hidroksi alpha sansol pada rempah tersebut. Selain dalam masakan Batak, penggunaan andaliman sebagai bumbu masak juga dikenal dalam masakan Asia Timur dan Asia Selatan. Informasi kebun andaliman dari Desa Lingga Tengah tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi ke-33 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya Christine Damerenta Sinjak dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube dari Kap TV. Njua-njua, horas, menjua-jua.